Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, para pemirsa Tribun TV dan pembaca setia Tribun TV yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali kita dalam kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Allah berikan kepada kita hidangan berupa Ramadan yang kita reguk, yang berupaya sekuat tenaga kita raih, yang Allah suguhkan dalam hidangan Ramadan ini. Ramadan berasal dari kata ramda. Ramda itu berarti hujan yang turun mengakhiri musim panas akan berpindah pada musim semi. Jadi kalau yang sebelumnya ketika musim panas penuh dengan debu, kulit-kulit yang kusam, pohon-pohon yang tidak nampak hijaunya, ketika turun hujan ramda di awal musim pergantian itu, kulit, cat, rumah, atap, bahkan daun-daun yang sebelumnya kusam dan berdebu menjadi cerah kembali. Itulah akar kata ramda. Yang sebelumnya kusam menjadi hijau, menjadi cerah, dan keluar fitrah daripada keaslian pohon itu. Demikian pula kita, keluar fitrah pada manusia, fitrah orang yang suci. Maka diharapkan dengan tempaan Ramadan ini, kita keluar nanti dari Ramadan keadaan jiwa kita yang fitrah dan suci pula. Allah berikan kepada kita hidangan Ramadan ini untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang musafir, ada orang yang sakit, ada orang yang tua renta, ada pekerja kasar, pekerja keras yang tidak mengenal waktu dan sepanjang tahun dia bekerja keras. Bagaimana dengan mereka? Terhadap orang-orang yang tua renta, Al-Quran mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap mereka orang yang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, maka dia cukup dengan membayar fidyah. Membayar fidyah sebagaimana ukuran makan dia sehari, itulah yang dia serahkan pula kepada fakir miskin. Orang yang musafir, orang yang sakit juga sama, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dengan menggantikan di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia harus menggantikan di hari yang lain. Jadi tidak boleh dia bayar fidyah. Saya musafir, saya bayar fidyah, nggak bisa. Kalau dia musafir, kalau dia masyaqqah, dia merasa berat untuk berpuasa, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia mengganti di hari yang lain. Demikian pula orang yang sakit. Nah, orang yang sakit biasanya butuh infus darah, butuh donor darah dari orang lain. Nah, sesuai dengan pertanyaannya masuk hari ini, bolehkah kita donor darah ketika kita berpuasa? Kalau kita menerima donor, itu sudah jelas kita dalam keadaan sakit, berarti tidak wajib berpuasa, berbuka saja. Tapi kalau kita sedang berpuasa ingin berdonor, boleh apa tidak? Jawabannya boleh, silahkan. Rasulullah sendiri pernah mengambil darahnya untuk dibekam dalam keadaan berpuasa. Pernah juga beliau dalam keadaan ihram juga diambil darahnya untuk berbekam. Nah, itu boleh, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, turunan dari donor darah itu dan bekam itu juga suntik. Bagaimana kalau kita disuntik sedangkan kita dalam keadaan berpuasa? Para ulama sepakat kalau suntiknya itu bukan di rongga perut, bukan di rongga badan, dan bukan di pembuluh darah, maka boleh disuntik di lengan, disuntik di pantat, itu tidak masalah. Tapi kalau disuntik di pembuluh darah, apalagi disuntik yang bisa masuk ke dalam rongga perut dan menyebabkan dia tidak menjadi lapar, maka itu batal puasanya. Nah, maka dari itu, itulah hukumnya, ya. Allah turunkan syariat ini dengan segala ketentuannya, tidak hanya dipukul rata wajib orang berpuasa, tapi Allah juga turunkan ketentuan-ketentuan lain. Tetapi indahnya syariat ini,
ada pengecualian, gitu ya. Ada pengecualian bagi mereka yang tidak bisa berpuasa. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saudara kita yang ada di kawasan Tehok tadi yang menanyakan tentang bekam, tentang suntik dan donor darah. Demikian, ada